Halo, halo. Apa kabar, Bolo? Ya, sudah 2 mingguan aku nggak bikin konten ya. Dan ya, alhamdulillah malam ini aku bikin konten. Sejujurnya, aku belum pingin sebenarnya. Maksudnya, kemarin itu aku off off kan tidak bikin konten itu selama kurang lebih 2 minggu itu sebenarnya niatku begini, Bolo. Niatku adalah biar UN yang 4 itu hilang dulu, gitu kan. Niatku biar hilang semua gitu kan. Tapi ya kemarin malah dapat long trip ke Semarang sehingga daripada nanti ketimpa dengan orderan yang lain dan seperti di riwayat itu kan 3 hari hanya 3 hari Bolo ya. Jadi malam ini aku mau sampaikan tentang pengalaman long trip terbaruku ke Semarang kemarin ya. Dan itu penugasan otomatis Bolo. Sebelum ke situ, aku mau sampaikan dulu untuk bolo-bolo yang eh, melihat kontenku ini, mendengarkan. Aku pesen ya bolo ya, untuk mungkin ada teman atau saudara yang join, yang driver baru, untuk hati-hati bolo ya, terutama yang belum belum beli atribut, yang belum prioritas, otomatis orderan yang ada itu kan belum bisa baik ya bolo ya. Setauku di Salatiga seperti itu. Terus, kenapa mesti hati-hati? Karena penipuan di taksi driver ini masih terus berjalan Bolo ya. Jadi terutama yang nalangi beli apa gitu kan, itu harus ekstra hati-hati Bolo. Belum lama ini baru sekitar 2-3 hari yang lalu ada di perbincangan umum eh, area Salatiga ada yang kena 600.000 Bolo. Gila nggak tuh? Itu driver baru. Dan dia menurut pengakuannya di chat PO itu mengatakan bahwa dia kena 600 itu yang 125.000 beli obat dan barang-barang apa gitu kan. Nah, kemudian untuk mengisikan tagihan Indihome-nya itu 400.000 gitu kan. Terus juga kena ini potongan administrasi ini potongan transaksinya di aplikasi taksi driver itu kan sekitar 10 hingga 12% kalau delivery. Nah, akhirnya aku cuman bisa kasih saran untuk ini datang ke kantor Maxim Salatiga agar dibantu untuk mengembalikan saldo taksi drivernya. Cuman itu cuman saran bolo, nggak tahu dijalanin apa nggak sama si driver baru tersebut. Dan apa lagi ya? Yaitu karena jumlah drivernya Mak Encim ini semakin banyak bolo ya. Jadi ya gimana memang sistem yang dibuat oleh taksi driver oleh Maxim Bolonogov. Bolonogov apa Bologonov ya? Aku lupa bolo. Itu memang dibuat balance kayak gitu kan. Dan dampaknya diantaranya adalah gimana ya orderan otomatis untuk kita kan semakin sepi bolo ya untuk driver lama. Teman ya seperti yang aku sampaikan di videoku sebelumnya bahwasannya ya kalau memang tidak ada pilihan lain ya jalani aja dengan ikhlas gitu kan. Nah, kalau ada pilihan lain ya jadikan profesi Kang Ojek ini side job aja, sampingan bolo ya. Seperti itu. Itu cuman pendapatku seperti itu. Bagaimana baiknya untuk bolos ya silahkan. Karena yang menjalani kan bolos sendiri gitu kan. Oke, sekarang kita ke taksi driver bolo ya. Nah, ini tadi sudah aku buka. Langsung saja kita ke layanan dulu ya. Layanan alhamdulillah masih di prioritas ditingkatkan untuk akunku bolo ya. Kemudian filter tarif untuk Salatiga masih di delivery bag, food shop dan food and goods. Selanjutnya kita cek rating ya bolo ya. Nah, ratingku alhamdulillah sudah di angka 0,99 bolo ya. Kemarin waktu UN 4 PTO 1 atau 2 itu masih di 0,98 bolo. Nah, kemudian apa ya?
Ini Bolo. Jadi terakhir itu kan seingatku satu PTO, kalau nggak dua satu ya, dua PTO atau satu PTO gitu. Kemudian UN-nya 4 Bolo ya. Nah, ini rating terbaru per tanggal 15 Juni 2025 Bolo, dan rating 0,99. Kemudian selesai menurut tugas otomatis di 98, selesai tanpa komunikasi dengan operator 100. Ini berarti nyocolku sudah ketimpa ini Bolo. Padahal kemarin aku seingatku nyocol 3 sampai 4 loh Bolo aku kemarin itu. Nyocol 4, dan memang seperti aku dulu pernah bilang bahwa akunku memang rencanaku tidak aku buat 100 per 100 ya Bolo ya. Maksudnya 100 penugasan otomatis itu kan. Targetku sebenarnya cuma di 90 penugasan otomatis dan yang 10 itu buat nyocol, jaga-jaga buat nyocol gitu kan. Bisa nyocol delivery, bisa juga nyocol baik yang mungkin agak dekat gitu kan. Agak dekat dan layak untuk dicocol Bolo. Nah, kemudian diselesaikan jam sibuknya di angka 42, rata-rata order di 3,85 Bolo. Jadi RRO-nya 3,85, ini sehari rata-rata cuma dapat 4 Bolo. Kadang 2. Ya itulah faktanya Bolo. Kemudian order prioritas yang diselesaikan 47, komentar positif 18. Sekarang kita cek di penolakan parameter negatif Bolo ya. PTO sudah 0, kemudian ke bawah UN-nya masih 2 Bolo ya. Belum tahu juga ini 2 ini mau hilang kapan. Cuman satu hal yang aku ingat kemarin, mungkin juga kalau nggak 3-4 hari yang lalu Bolo, itu aku cek ketika PTO ku masih 1, kemudian UN-nya itu 4, itu ratingku di 0,98 Bolo. 0,98 per 100 seingatku. Kalau nggak per 100 per 99 gitu kan. Nah, kemudian ketika PTO ini hilang, PTO-nya penugasan tugas otomatis itu sudah menjadi 0 dan UN masih 4 Bolo. Itu ratingku sudah langsung jadi di 0,99 Bolo. Jadi UN 4, faktanya ya Bolo ya. UN 4 biji Bolo. Itu di rating kita nggak ngefek loh Bolo. Ini fakta yang aku hadapi kemarin ya. Sebenarnya aku ada screenshot, cuman karena ini aku memang tidak planning untuk aku tampilkan screenshotnya ya, ala kadarnya seperti ini Bolo ya. Jadi seingatku kemarin waktu PTO-nya itu 0, UN masih 4, itu ratingku di angka 0,99. Dan dari pengalaman yang sudah, dengan rating 0,99 itu, otomatis rating kita di aplikasi customer menjadi 4,95 dan itu adalah angka tertinggi karena tidak ada angka rating 5,00 di aplikasi customer Bolo ya. Dan selanjutnya hari berikutnya aku masih ingat itu dapat 3 orderan Bolo. 3 orderan dan boleh percaya boleh tidak, UN ku itu langsung hilang 2 Bolo. Jadi hanya dapat 3 orderan, tapi faktanya menghilangkan UN yang tadinya 4 menjadi tinggal 2 Bolo. Gitu kan. Nah, aku juga belum tahu UN ini yang 2 ini akan hilangnya kapan, karena kita ya itulah nggak tahu pastinya bahwasanya ini UN terbaru atau UN dari orderan yang dulu gitu loh Bolo ya, yang 2 ini gitu kan. Oke, itu untuk rating akunku yang terbaru Bolo ya. Nah, kemudian aku mau menceritakan order diselesaikan yang kemarin dapat ke Semarang Bolo ya. Nah, ini dia Bolo. Kita cek dulu orderan masuk jam berapa dan apakah ini penugasan otomatis atau tidak. Nah, ini Bolo. Ini order masuk pada tanggal 14 Juni 2025 jam 22.10. Ini malam minggu, aku masih ingat Bolo. Malam minggu karena ada acara di kampungku gitu kan. Jadi aplikasi aku matikan, kemudian setelah acara selesai baru aku on kan lagi. Iseng-iseng on Bolo ya.
Karena aku juga sebenarnya nunggu-nunggu dapat long trip lagi gitu kan. Sudah 3 mingguan belum. Persis 3 minggu per hari ini, per tanggal 14/6 ini. Jadi seingatku long trip terakhir itu ke Semarang Poncol itu tanggal 22 Mei. Kemudian dapat long trip lagi ini tanggal 14 Juni boleh ya. Jam 22.10 dengan titik penyebutan di Batagor Sarasa Bandung Pak Sabar bolo ya. Ini di lapangan Pancasila Salatiga. Posisi aku di rumah bolo. Ini penugasan otomatis, kita lihat ini penugasan otomatis. Kemudian ini ke PT Energi Fit Indonesia. Ini di pelabuhan bolo. Pelabuhan Semarang, pelabuhan Tanjung Mas. Tapi di pelabuhan peti kemasnya, bukan di pelabuhan penumpangnya bolo ya. Nah, kemudian ini diselesaikan pada jam 23.32 dengan jarak perjalanan 50,1 km. Dan ini menarik sebenarnya ya karena malam-malam long trip jam 10 lebih 10 ya. Ini kan 22.10 bolo. Jam 10 lebih 10 orderan masuk. Kemudian aku jemput ke lapangan Pancasila itu dan diselesaikan pada jam 23.32 karena si penumpangnya juga nggak buru-buru gitu kan, santai saja gitu. Jadi nah kemudian ini lewatnya setelah sampai Semarang lewat Kota Lama bolo ya. Nah sudah lama banget aku nggak ke Kota Lama bolo. Entah udah berapa tahun itu. Nah sebenarnya pulangnya itu setelah dari pelabuhan tadi aku berencana untuk kembali ke Kota Lama karena lumayan ramai, maksudnya ada pada tongkrong gitu loh bolo. Rencana awal seperti itu. Nah karena aku masuknya lewat pintu 1, keluarnya lewat pintu 4 kan lebih jauh bolo ya. Tapi memang sengaja pengen nyoba gitu loh. Nah kebetulan karena pembayarannya itu transfer, akhirnya transfer ke rekeningku, dan kebetulan juga itu uang cashku itu ini bolo nggak cukup buat beli rokok karena rokokku ketinggalan di rumah gitu kan jauh di Semarang masa nggak ngerokok, gimana nanti pulangnya bolo ya. Nah akhirnya aku cari ATM terdekat dulu di Widosari itu, Widosari kalau nggak salah bener, Jalan Widosari. Widosari apa ya, aku lupa, ada di video shotku bolo ya. Itu jam 12 malam itu di situ. Kemudian aku ambil uang lalu beli rokok. Nah, waktu di ATM itu ngobrol sama satpamnya gitu kan. Mau balik kemana? Ke Salatiga gitu. Lewat sini aja lebih dekat loh gitu. Nah, aku bilang, wah aku sebenarnya ada rencana mau ke Kota Lama mas. Tapi lebih jauh loh gitu kan. Ya sudah, akhirnya aku ikuti saran dia untuk kembali. Kembali lewat jalur terdekat. Nah, walhasil bolo setelah ngerokok itu sambil jalan, aku tetap nyalain aplikasi bolo. Jadi siapa tahu dapat apa ya, tambahan uang untuk pulang gitu loh. Syukur-syukur kalau dapat order ke arah Salatiga, maunya begitu. Tapi faktanya nggak bisa bolo. Nah, dapatnya malah ini bolo. Ini di Jalan Kartini bolo, di Pasar Langgar. Ini orderan auto juga, kita cek ya. Jadi di Semarang ini posisinya ini penugasan otomatis bolo ya. Kita lihat penugasan otomatis bukan dari daftar orderan. Karena memang kalau sambil jalan gitu kan meskipun aku mantau orderan, jarang sekali aku nyocol orderan bolo ya. Ini penugasan otomatis dan orderan masuk jam 00.09 bolo. Tanggal 15-nya jam 00.09, kemudian diselesaikan pada jam 00.27. Ini juga agak pelan. Eh penyebabnya agak lama ini sebenarnya bukan apa-apa. Titiknya itu ternyata di belakangku bolo. Jadi aku sudah agak jalan agak kenceng gitu tuh. Orderan itu masuk gitu kan. Dan di jalan yang aku lewati itu sebelahnya Jalan Mataram itu apa ya? Aku lupa bolo. Itu satu arah gitu kan. Nah, nyarinya itu kan nggak gampang itu. Mesti ya piye ya bolo ya, nyidat jalan, harus nyari jalan. Nah, ada jalan tembus itu sudah sampai ujungnya ditutup bolo. Balik kanan lagi. Terus lewat yang sebelah sananya lagi. Aduh, ya itu muter-muter. Untungnya juga ini penumpangnya nggak terlalu banyak komplain ke ini bolo ya, ke Kang Ojeknya. Nah, yang jelas setauku kalau di area Semarang itu eh, waktu penjemputan cuma 2 menit loh bolo. Kalau di Salatiga itu masih apa ya?
Kalau bahasa Jawa nih komo-komo gitu loh, Bro. Ada yang sampai 4 menit, 5 menit gitu kan. Tapi kalau di Semarang itu 2 menit, Bro. Bahkan kemarin waktu kapan itu ya? Aku dari Bergas itu, ini sudah agak lama sebenarnya, Bro. Yang dapat di Bawen itu loh, Bro. Bawen dibuang ke daerah Ambarawa eh, itu juga cuma 2 menit waktunya. Jadi mungkin area Semarang itu untuk waktu penjemputan cuma 2 menit, Bro ya. Kalau di Salatiga bisa lebih, bisa 4 5 menit gitu, Bro. Nah, ini ini juga lumayan menarik. Jadi dari Maselanggar ini ke daerah Sendangguo Selatan, Bro. Jadi ini ke timur lagi. Ke timur dan apa ya? Kebetulan itu kan rumahnya itu cewek gitu kan. Ya mbak-mbak gitu kan. Ternyata PK part time, Bro. PK part time kemudian ya sambil ngobrol gitu kan. Sambil ngobrol malah ini ya nggak tahu mungkin dia agak mabuk juga gitu kan. Aku nanya, Mbak, kalau jadi nganu kayak gitu juga nemenin minum nggak? Iya dong nemenin gitu. Masa nggak minum gitu kan. Nah terus dalam perjalanan itu juga nganu, dia curhat gitu loh. Curhat bahwasanya apa itu aku kan memang janda gitu kan. Nah tadi tuh yang dia temenin nyanyi itu Duda gitu loh. Yang intinya mbaknya itu nggak mau lah sama itu gitu. Nah kemudian dalam perjalanan dia juga marah. Lah masnya ngapain malam-malam sampai sini dari Salatiga gitu. Kan aku bilang di awal bahwasanya Mbak maaf saya nggak paham jalan sini jadi jenengan nanti bilang kanan kiri gitu aja ya gitu kan. Tujuannya sebenarnya kan untuk kenyamanan penumpang, maksud tuh begitu kan. Terus dia bilang, memang masnya dari mana? Saya dari Salatiga mbak gitu kan. Tadi dapat orderan gitu. Ngapain malam-malam sampai Semarang gitu kan. Lah, jadi aku juga bilang, ya kalau di Salatiga orderan sepi mbak. Sementara ada orderan ke Semarang meskipun malam ya, ngapain nggak dijalanin gitu kan. Gitu. Nah, setelah sampai deket rumahnya itu baru dia turun gitu kan. Terus dia nyaranin kalau nanti kalau mau pulang ke Salatiga lewat Kedung Mundu aja mas. Nah aku mikirnya Kedung Mundu ki ngendi. Akhirnya aku tetap tanya Mbah Cimep boleh ya, tanya Cimep. Jadi pemandunya tetap Cimep, Cimep. Kemudian setelah ini juga kita lihat oh Kedung Mundu sini gitu kan. Jadi meskipun dibilangin lewat Kedung Mundu kalau kita memang belum tahu ya tanyanya sama Gmap gitu kan dulu. Nah ini pengalaman ke Semarang ya, long trip terbarunya belum jam 10-an malam itu. Nah kemudian dari dari itu dari Semarang itu di Watugong aku singgah sebentar di masjid baru itu, Masjid Al Ali bolo ya. Ya karena ya alhamdulillah sempat sholat 2 rakaat dulu di situ. Kemudian karena aku sebelum berangkat itu posisinya jam 10 atau aku sudah sholat isya bolo ya. Jadi nggak mungkin mau sholat isya lagi. Terus akhirnya cuma sholat sunnah 2 rakaat di situ. Jadi dan itu kan dalamnya dikunci jadi nggak bisa sholat di dalam, sholatnya di teras bolo ya. Ada di video shotku itu tampilan Masjid Al Ali Watugong. Kemudian hari ini aku ada yang menarik juga bolo. Tadi dapat orderan di Bancaan itu. Malah ada masjid keren. Musola bukan masjid bolo. Sebenarnya lumayan besar. Cuman itu cuman musola bolo. Dan benar-benar mewah. Selain mepet sawah memang bagus sekali. Dengan arsitektur gaya masjid Aceh ya bolo ya. Dan itu letaknya tidak di pinggir jalan raya loh bolo. Itu di jalan kampung. Kemudian yang terdekat ya mepet sawah itu tadi. Itu wah sangat cantik gitu. Infonya ini pembangunannya senilai 3 miliaran katanya. Aku kurang tahu pastinya, cuman informasi dari masyarakat sekitar. Tadi termasuk yang depannya ada warung itu aku nitip motor di situ sekalian mau sholat dulu, sholat zuhur tadi di situ boleh ya. Oke, hari ini aku dapat berapa orderannya boleh? Kita lihat di statistik boleh. Oke, mana? Ayo keluar dong. Dong ding dang.
Nah ini, hari ini aku cuma dapat 62.320 bolo dengan jumlah orderan 7 orderan. Dan boleh percaya boleh tidak, satu di antaranya ini adalah bayarnya pakai Kaspro bolo. Nah, lihat kan, saldo Kasproku menjadi 9.030 yang tadinya 130. Jadi ketambahan 8.900 bolo ya. Begitu untuk update rating terbaru dan juga apa ya? Cerita tentang long trip terbaruku kemarin malam Minggu ke Semarang ya. Sebenarnya aku memang sudah nunggu-nunggu bolo ya. Kapan dapat hiburan long trip lagi gitu. Karena jujur long trip itu kalau aku pribadi itu hiburan bolo. Dolan ado dibayar gitu kan. Oke, untuk yang masih mainan taxi driver tetap semangat dan ya tetap berserah diri, terserah skenario yang ngechat Lombok ya bolo ya. Terus pesanku di awal tadi aku ulangi lagi untuk yang masih baru mainan taxi driver atau punya saudara yang masih baru mainan taxi driver, tolong deh dibilangin bolo ya, hati-hati. Aku nggak tahu di selain Salatiga apakah masih marak penipuan seperti ini, modus penipuan seperti ini. Bahkan kemarin itu ada yang baru juga itu bolo ya. Itu posisinya itu malah dia menggunakan delivery bolo. Jadi menggunakan yang order itu adalah si pelanggan tetap Maksim. Pelanggan tetap Maksim. Nah, dia itu buka laundry bolo. Nah, laundry dia itu karena dia nggak cuma satu laundrynya ya. Nah, dia menservis customernya itu bisa bisa ini dipesankan ojek Maxim itu loh bolo untuk mengambil barang gitu kan. Nah, sementara nanti pembayarannya ke dia itu ditransfer gitu loh bolo. Nah, si laundry ini dimanfaatkan oleh si penipu tadi bolo ya. Penipu yang mengorderkan untuk nantinya adalah menipu si tukang ojeknya gitu kan. Nah, untungnya kemarin itu yang dapat tukang ojek lama dan sudah sedikit banyak sudah paham tentang modus penipuan seperti itu. Jadi suruh beli ini, beli ini itu dan sebagainya gitu kan. Dan dia tidak mau gitu kan. Jadi hati-hati dan plus penipuan modus baru sekarang adalah menggunakan akunnya si customer yang menservis kepada pelanggannya untuk mengorderkan ojek bolo ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu bolo. Terima kasih banyak dan aku nggak berani berjanji ya kapan lagi mau bikin konten lagi. Karena ya nanti kalau ada hal menarik, insya Allah aku bikin konten bolo ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.